Hai, welcome to Redefine Grace. Hari ini saya rindu membahas suatu perenungan firman Tuhan dengan judul Miskin Berbahagia. Miskin berbahagia. Mungkin kedengarannya seperti suatu hal yang kontras ya, karena di mana-mana nggak ada orang yang mau jadi miskin. Karena menjadi miskin itu tidak berbahagia. Banyak masalah, ya, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang miskin berbahagia? Tuhan Yesus berkhotbah di depan banyak orang dan khotbah itu dikenal sebagai khotbah di atas bukit. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Pikiran atau nalar kita berkata kalau miskin ya berarti kita nggak punya. Kita nggak punya apa-apa dong kalau kita miskin. Tapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberikan suatu kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin, karena orang yang miskin itu justru yang akan diberikan. Justru merekalah orang yang memiliki, mempunyai kerajaan sorga. Kita terbiasa dengan suatu budaya yang harus membayar untuk apa yang kita mau dapatkan. Kita berpikir kalau gratis itu kayaknya pasti ada sesuatu yang salah, sehingga kita mau bayar. Kita selalu berusaha supaya kita tidak berhutang budi sama orang lain. Dan kita berpikir untuk sesuatu itu ada harganya. Ada yang harus saya bayar. Dan seringkali pikiran ini yang kita coba pikirkan tentang kerajaan sorga. Kita berpikir semakin kita kaya, semakin kita dapat memilikinya. Semakin kita kaya dengan kegiatan gereja yang banyak, semakin kita kaya dengan pelayanan, semakin kita kaya dengan jam doa yang panjang, semakin kita kaya dengan perbuatan baik, dan lain-lain, maka kita berpikir kita semakin berhak untuk memasuki pemerintahan kerajaan sorga. Ada suatu terjemahan, The Passion Translation, mengatakan alangkah besar kekayaan yang diberikan kepadamu ketika kamu merasakan kemiskinan rohanimu, tidak dipungut biaya untuk memasuki pemerintahan kerajaan sorga. Kita bisa melihat hal yang begitu bertolak belakang dengan tadi budaya yang biasa kita hidupi, yang kita sering kali lihat. Di dalam khotbah Yesus, kita tidak harus berlomba-lomba supaya menjadi kaya, karena kita pikir kalau kita punya uangnya, kita bisa beli. Kalau kita kaya, kita bisa dapatkan kerajaan sorga. Tapi malah kita diajar untuk berlomba jadi miskin. Karena dikatakan tidak dipungut biaya atau tidak perlu membayar untuk kita masuk ke dalam pemerintahan kerajaan sorga. Kalau kita berpikir bahwa kita bayar harganya atau kita bisa membelinya, maka kita akan mulai merasa saya lebih layak dari yang lain. Atau saya lebih berhak untuk memilikinya. Saya lebih berhak doa saya didengar Tuhan. Saya lebih berhak supaya Tuhan jawab doa saya. Saya lebih berhak atas mujizat itu. Karena saya lebih baik. Karena saya pelayanan. Karena saya rajin ke gereja. Hal lainnya, kita akan merasa bahwa kayaknya saya belum cukup perbuatan saya nih untuk saya mendapatkan jawaban doa, mendapatkan mujizat Tuhan. Karena kita berpikir saya belum cukup kaya untuk bisa mendapatkan kerajaan sorga. Saya percaya bahwa kerajaan sorga itu berbicara suatu pemerintahan, suatu alam yang dimana saja saudara bisa alami itu. Di tengah bahkan masalahmu, di tengah hari tergelap dalam kehidupanmu, engkau bisa merasakan alam kerajaan sorga itu. Dan untuk mengalaminya, ya, kerajaan sorga berbicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, bukan makan dan minum. Dan untuk kita mengalaminya, ini bukan berbicara gagah-gagahan, bukan berbicara baik-baikan, bukan berbicara siapa lebih hebat, siapa lebih rohani, siapa lebih bayar harga untuk mendapatkannya. Tapi di sini berbicara tentang
hati yang harus terus ada di dalam suatu kondisi di mana saya tuh perlu Tuhan. Saya bergantung sama Tuhan. Itulah kemiskinan rohani. Hari ini, apakah pencarian kita kepada Tuhan sama seperti orang miskin yang datang tanpa sesuatu yang kita perhitungkan di hadapan Tuhan, tanpa sesuatu yang mungkin kita banggakan, kita tunjukkan, kita jadikan alasan untuk Tuhan, saya udah buat ini loh, saya lakukan ini, maka Tuhan harus buat baik sama saya. Pertanyaannya hari ini, apakah pencarian kita kepada Tuhan sama seperti orang miskin yang datang tanpa sesuatu yang dia bisa perhitungkan di hadapan Tuhan, tanpa sesuatu yang dia bisa banggakan di hadapan Tuhan, tanpa sesuatu yang dia bisa jadikan alasan untuk Tuhan berbuat baik kepada dia, untuk Tuhan menjawab doanya, untuk Tuhan melakukan mujizat. Karena seringkali kita datang dengan, Tuhan aku kan udah buat ini, aku udah buat itu. Tuhan aku udah pelayanan, aku udah ke gereja, aku udah berdoa. Dan kita jadikan itu alasan bahwa saya udah bayar loh, supaya saya bisa ngalamin kerajaan sorga. Tapi hari ini Tuhan mau untuk kita datang seperti orang yang miskin. Datang benar-benar merasa bahwa saya tuh benar-benar perlu Tuhan. Ini semua cuma tentang Tuhan. Saya bergantung, saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kesadaran ini hidup di dalam kehidupan kita? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan memiliki, mempunyai kerajaan sorga.